Tangan apa? Nggak boleh pukul anak. Oke, itu udah cukup. Kasih aja. Hah? Satu lagi. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Ya tadi. Kalau itu penerjemahannya apa itu? Satu. Jujur. Oke, jujur. Dua itu. Ibu yang ini sama yang ini. Oke, dua aja. Ibu. Dua. Oke, bapak-bapak. Bapak bertanya buat bapak. Apa nggak tadi pepatah Arab? Ada yang hafal? Bapak bingung mau dikasih pertanyaan apa? Kayaknya kalau ini kemarin nih. Oke. Tadi udah disebutkan 4. Tadi sudah disebutkan 4. Sisa 2. Siapa? Bapak sisa 2. Duanya apa? Siapa yang bisa? Ya, siapa? Tadi udah disebutkan tuh. Menjaga pandangan, jujur, ya, kemudian menjaga amanah. Kemudian tadi apa lagi? Menjaga kehormatan. Dua lagi apa dua? Iya. Ya. Ya, menjaga amanah. Terus satu lagi? Jujur. Jujur udah tadi. Menjaga pandangan. Udah tadi. Lagi. Ada yang belum? Apa? Janji. Menepati janji tadi udah belum? Udah. Menjaga hati. Hah? Menjaga hati. Enggak ada tadi ya. Biar pemandangan udah. Nah, betul. Waktu sufur jagung. Apa itu? Mananya? Punya penjaga tangan. Udah tadi. Satu ini tinggal satu lagi. Satu lagi. Udah tadi. Nah, tapi kan saya mintanya bapak-bapak itu. Udah ya. Oke, kasih aja. Bapak-bapak ini. Aduh, benar-benar Masya Allah. Kasih lagi kepada saya. Dan dulu ya. Sebelum kita tutup, ada mau bertanya nggak seputar masalah apa saja? Masalah fikih, masalah akidah, masalah sejarah, silakan. Apa saja? Ya, silakan. Ada bertanya? Udah kita semua kan? Kita apa bingung? Oke. Silakan. Oke. Sholat boleh diqadha enggak? Bapak dan Ibu boleh dalam keadaan. Sebenarnya qadha itu darurat. Dan ini ikhtilaf. Tahu enggak apa ikhtilaf? Ikhtilaf itu perbedaan kata. Ya. Ada yang mengatakan ada istilah qadha itu enggak ada, istilah qadha itu enggak ada. Salah pendapat. Ada yang mengatakan pendapat yang lain boleh. Contoh misalkan kalau dari malam ya, bapak ibu jaga anak rewel sampai setengah 4, bentar lagi subuh ya. Bentar lagi subuh 10 menit lagi subuh. Saya udah begini ketiduran, bangun jam 7, waktu subuh sudah itu gimana kita caranya? Apakah kita qadha atau kita langsung salat subuh? Jadi ada dua pendapat. Ada yang mengatakan qadha, ada yang mengatakan itu bukan qadha, tapi ketika kalian bangun jam seberapa pun, misalkan jam 7, jangan sampai nggak sholat, langsung sholat saja. Cuman ada dua pendapat. Ada yang mengatakan
masalah jam 7 itu termasuk kodok. Ada yang mengatakan itu bukan kodok, itu karena memang Allah menggenggam jiwa kita, Allah bangunkan kita jam 7 karena semalam kita repot jaga anak, maka langsung sholat aja. Itu karena salah. Jangan sampai mentang-mentang kita bangun jam 6, jam 7 karena semalam kita repot, kemudian ketika bangun kita nggak sholat, nggak boleh begitu, langsung sholat aja. Oh gitu, karena takutnya gitu ya, mungkin karena belum ngerti ilmunya. Jadi kenapa saya sampaikan ini? Jadi pernah kejadian ya, karena ada contohnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu bersama para sahabat itu melakukan ekspedisi. Apa itu ekspedisi? Sebuah perjalanan jauh untuk melakukan peperangan. Ketika sudah di pertengahan malam, Rasulullah pesan kepada Bilal bin Rabah, Bilal, jangan udah pada tidur, saya juga udah ngantuk, tolong bangunkan kita nanti pas subuh. Siap Rasul. Bilal tuh siap Rasul. Rasul kemudian tidur. Ternyata subuh bentar lagi, Bilal ketiduran. Pas bangun semua sahabat ketiduran pada saat itu. Kenapa? Karena kelelahan. Kelelahan di jalan. Bangun-bangun udah panas. Udah kena bos. Sahabat pada saat itu, oh gimana nih? Gimana kita bisa sholat subuh? Gimana nih? Kita boleh bisa nggak sholat subuh? Rasulullah bilang, wahai Bilal, kalau sama itu bilang, iqomah dan kita sholat. Itu. Jadi pelajaran itu. Jadi jangan sampai. Tapi Bapak dan Ibu, itu hanya insidentil. Apa maksudnya insidentil? Sewaktu-waktu, jangan sampai setiap hari. Jangan setiap hari begitu, itu nanti akan kamu ngapain? Tiap hari sekali kamu ya. Tapi dalam kondisi darurat boleh. Ketika kita bangunnya kesiangan, langsung sholat saja. Sholat subuh ya. Nah itu, oke. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan rendah hati kita semua kepada Allah. Kita tahu bahwa kita semua yang ada di sini adalah hina di hadapan Allah. Kita menghibah kepada Allah untuk mendapatkan rahmatnya, mendapatkan maghfirahnya, ampunannya, mendapatkan keberkahannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa dhulna wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Wa sallim tabaraka wa ta'ala li sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'ti ni'amahu wa yuzakkir mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika wa 'ali sultani. اللهم اجعل ديننا دين النبي صلى الله عليه وسلم وإسلامنا إسلام المسلمين وإيماننا إيمان المؤمنين وصلاتنا صلاة الخاشعين وصيامنا صيام المقبولين ونيتنا نيات المخلصين وذنوبنا يا الله ذنوب المستغفرين وحياتنا حياة العلماء وموتنا بموت الشهداء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم زدنا بزيادة العلم وزدنا برحمة الوجود. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. يا الله يا محمود يا رحمة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkumpul itu ya Allah, alhamdulillah kami telah dimuliakan oleh Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami adalah hamba-hamba yang hina, maka muliakan kami dengan kemuliaan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni segala dosa-dosa orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang masih ada di dunia yang sudah meninggal. Amin ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah anak dan cucu kami, anak turun-turunnya dengan kami menjadi anak yang saleh dan saleh. Jadikanlah mereka termasuk orang-orang yang mendirikan sholat ya Allah,